Assalamualaikum teman-teman. Apa bisa kita mulai diskusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai norma dan etika pengawasan. Sebelumnya, perkenalkan saya Aini Septia Rahmalita dengan NIM 202030 sebagai moderator dan dua rekan saya Adelia Amanda dengan NIM 202028 sebagai pemateri dan Faizul Hamdani dengan NIM 202041 sebagai pemateri. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Faizul. Kepada Faizul dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian norma. Secara umum, norma adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah. Pengertian norma lainnya adalah aturan-aturan yang pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupannya. Menurut Baggia Waluya, norma adalah wujud konkret dari nilai yang merupakan pedoman, yaitu berisikan suatu keharusan bagi individu atau masyarakat dalam berperilaku. Kemudian menurut John J. Masionis, norma merupakan aturan-aturan dan harapan masyarakat yang memandu perilaku anggota-anggotanya. Menurut Craig Calhoun, norma merupakan pedoman yang menyatakan tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam situasi tertentu. Norma dalam pengawasan diartikan juga sebagai patokan, kaidah, atau hukum yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar yang pertama, pemeriksaan. Tujuan umum pemeriksaan adalah untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Kemudian evaluasi. Evaluasi adalah hasil pelaksanaan program pengawasan dilakukan untuk mengukur tingkat ketercapaian program pengawasan. Informasi yang diperoleh dari evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan akan sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan sebagai bahan rekomendasi dan penyempurnaan program pengawasan. Dengan demikian, evaluasi program bersifat decision oriented, yaitu berorientasi pada pengambilan keputusan atau dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, monitoring, yaitu memperoleh data yang mutakhir atas tindak lanjut undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri telah dilaksanakan dengan membuat peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan DPRD, keputusan kepala daerah, dan keputusan DPRD. Kemudian yang kedua, norma pelaksanaan. Terdiri dari perencanaan pengawasan, yaitu norma ini mewajibkan pengawas atau lembaga pengawasan menyusun rencana kerja pengawasan yang tepat sebagai dasar pelaksanaan pengawasan yang efektif. Setiap langkah kerja pengawasan harus ditetapkan secara sistematis dan menggambarkan rencana kerja bersih sehingga mengefektifkan waktu kerja pengawas dan penggunaan sumber daya lainnya. Kemudian bimbingan dan pengawasan terhadap tim pengawas. Pejabat pengawas pemerintah harus dibimbing dan diawasi. Norma ini mewajibkan lembaga pengawasan atau ketua tim pengawas menjamin pejabat pengawas pemerintah yang kurang cakap dan kurang pengalaman mendapat bimbingan yang cukup dalam melaksanakan tugas pengawasan. Kemudian bukti pengawasan yang cukup, kompeten, relevan, dan catatan lainnya. Dan yang terakhir, identifikasi permasalahan di daerah. Norma ini mewajibkan pejabat pengawas pemerintah
mengungkapkan permasalahan yang terjadi di daerah secara kronologis, objektif, cermat, dan independen. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Faizul. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adelia Amanda. Kepada Adelia dipersilahkan. Baiklah, saya Adelia Amanda akan membacakan materi selanjutnya yaitu tentang ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Norma ini mewajibkan pejabat pengawas pemerintah melakukan pengkajian terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan serta akurat atas pelaksanaan kegiatan pada instansi yang diawasi, serta menilai efisiensi kehematan dalam penggunaan sumber daya dan efektivitas pencapaian tujuan. Yang C ada norma pelaporan. Norma ini memuat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan bentuk dan penyampaian laporan tertulis. Manfaat dibuatnya laporan tertulis yaitu yang pertama, hasil pengawasan dapat diberitahukan kepada para pejabat yang bertanggung jawab pada semua tingkat atau serta pemerintahan. Kemudian yang B, kesimpulan dan saran tindak atas hasil pengawasan tidak disalah-tafsirkan oleh penerima laporan. Yang C, hasil pengawasan dapat disediakan untuk dipelajari oleh semua pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu ada kode etik, yaitu yang pertama ada pengertian kode etik. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan pengertian kode etik. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan pembuatan apa yang benar dan apa yang salah, pembuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, atau pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan pekerjaan, bahkan perilaku. Istilah kode etik jika dikaji maka terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik. Secara harfiah, kode artinya aturan dan etik yang berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak, adab atau cara hidup, kesopanan atau tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kode etik akan menjadi rujukan untuk mewujudkan perilaku etika dalam melakukan tugas-tugas pekerjaan. Dengan kode etik itu pula perilaku etika para pekerja akan dikontrol, dinilai, diperbaiki, dan dikembangkan. Semua anggota harus menghormati dan mengayani dan mengamalkan isi dari semua kode etik yang telah disepakati bersama. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adelia Amanda. Selanjutnya bagian kode etik. Kode etik dalam pengawasan terdiri dari yang pertama pejabat pengawas pemerintah dengan organisasi intern. Yang kedua, pejabat pengawas pemerintah dengan pejabat pengawas. Yang ketiga, pejabat pengawas pemerintah dengan pemeriksa atau auditor. Yang keempat, pejabat pengawas pemerintah dengan penyidik. Yang kelima, pejabat pengawas pemerintah dengan yang diawasi. Dan yang terakhir, pejabat pengawas pemerintah dengan masyarakat. Selanjutnya, upaya penegakan kode etik. Yang pertama, penegakan kode etik pengawasan dibentuk tim kehormatan kode etik yang bersifat ad hoc. Yang kedua, tim kehormatan kode etik sebagaimana yang dimaksud berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 orang. Yang ketiga, tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas, yaitu memeriksa pejabat pengawas yang diduga melanggar kode etik dan memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan. Yang keempat, tim kehormatan kode etik di lingkungan departemen atau LPND sebagaimana yang dimaksud ditetapkan dengan keputusan menteri atau kepala LPND.
Yang kelima, tim kehormatan kode etik provinsi sebagaimana yang dimaksud ditetapkan dengan keputusan gubernur. Kemudian tim kehormatan kode etik di kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota. Selanjutnya, tim kehormatan kode etik ini dibentuk paling lambat 15 hari kerja sejak laporan atau pengaduan dan atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat pengawas. Dan yang terakhir, tim kehormatan kode etik sebagaimana yang dimaksud berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi kritik dan saran. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, kami persilahkan. Diulangi sekali lagi, apakah ada dari teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran? Dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Terima kasih. Baiklah, kepada Aulia Rahma Fitri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Aulia Rahma Fitri, ingin bertanya, yaitu jelaskan ketentuan yang berlaku terhadap norma pengawasan. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Aulia Rahma Fitri. Diinfokan kepada teman-teman yang diberikan kesempatan untuk bertanya atau menambahkan materi nantinya, silahkan kirimkan penambahan materinya atau pertanyaannya ke kolom chat Zoom atau di chat WA. Terima kasih. Baiklah, untuk Sabrina dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan bertanya. Jelaskanlah apa saja yang harus dipertimbangkan oleh pejabat pengawas dalam penilaian kegiatan atau prestasi kerja. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Sabrina. Selanjutnya kepada Salma Khairiyah Putri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Salma Khairiyah Putri dengan NIM 20217. Pertanyaannya yaitu, apa yang harus diperhatikan oleh pengawas dalam praktek yang tidak ekonomis dan tidak efisien? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Salma. Selanjutnya kepada Tiara dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Tiara Suteningsih, izin bertanya, yaitu dalam norma pelaksanaan pengawasan terdapat bukti pengawasan. Jadi coba jelaskan apa saja bentuk bukti pengawasan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tiara. Diingatkan lagi kepada teman-teman yang sudah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi, silahkan kirimkan partisipasinya di chat Zoom dan grup WA. Selanjutnya kepada Vanessa dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Vanessa Sofia dengan NIM 2024, izin bertanya. Sebutkan contoh kode etik pengawas beserta solusinya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Vanessa. Selanjutnya kepada Fadila Kurnia Putri dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Saya Fadila Kurnia Putri dengan NIM 202069 izin bertanya. Jelaskan apa sanksi pelanggaran kode etik pengawas sekolah jika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila. Diingatkan lagi kepada teman-teman yang sudah diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi, silahkan kirimkan partisipasinya di chat WA dan chat Zoom. Baiklah teman-teman, berikan kami kelompok kesempatan untuk mencari jawaban dari teman-teman semua. Selanjutnya kami akan membuka sesi penambahan materi. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilahkan. Baiklah, kepada Yuni dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya Yuni Novia Karmeli izin menambahkan sedikit materi terkait dengan etika pengawasan. Pengawasan dalam pelaksanaan kode etik itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu pada tingkat oleh pengurusan daerah atau disingkat dengan PD, Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah atau disingkat sebagai DKD. Yang kedua yaitu pada tingkat banding oleh pengurus wilayah yang disingkat dengan PW dan Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah yang disingkat sebagai DKW. Yang ketiga yaitu pada tingkat terakhir oleh pengurus pusat atau disingkat dengan PP, Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat atau disingkat dengan DKP. Mungkin sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Yuni. Selanjutnya kepada Dinda Safitri, dipersilahkan. Bekerja. Baik, terima kasih moderator. Saya Dinda Safitri ingin menambahkan materi terkait dengan kelebihan dan kelemahan profesi kode etik. Secara moral, kelebihannya secara moral bertanggung jawab moderator, saya ingin menambahkan terkait dengan pengertian dari norma. Norma pengawasan adalah patokan, kaidah atau hukum yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar dicapainya mutu pengawasan yang dikehendaki. Wujud-wujud atau isi norma pengawasan tersebut sesuai dengan ketentuan tentang norma umum pengawasan yang berlaku di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah sebaik berikut. Yang pertama, pengawasan tidak mencari-cari kesalahan. Yang kedua, pengawasan merupakan proses tidak lanjut. Yang ketiga, pengawasan harus menjamin dengan adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat. Yang keempat, pengawasan bersifat mendidik, dinamis, dan merupakan bagian dari pengawasan umum. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dinda atas penambahan materinya. Selanjutnya kepada Fadila, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Fadila Kurnia Putri dengan NIM 202069 izin menambahkan materi tentang tujuan kode etik. Pada dasarnya, tujuan menciptakan atau merumuskan kode etik suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi. Tetapi secara umum, tujuan menciptakan kode etik adalah yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Dalam hal ini, dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat, mencegah orang luar memandang rendah atau remeh suatu profesi. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi di dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga disebut dengan kode kehormatan. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang dimaksud dengan kesejahteraan di sini ialah kesejahteraan material dan spiritual atau mental. Dalam hal kesejahteraan material, anggota profesi kode etik umumnya menetapkan larangan-larangan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan.
Kode etik juga menciptakan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pembatasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur para anggota profesi dalam interaksinya dengan sesama anggota profesi. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dalam hal ini, kode etik juga berisi tujuan pengabdian profesi tertentu, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tujuan dan tanggung jawab pengabdian profesinya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan mutu profesi. Kode etik juga memuat tentang norma-norma serta anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu profesinya sesuai dengan bidang pengabdiannya. Selain itu, kode etik juga menambah dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Dari uraian di atas, jelas bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga, memelihara kesejahteraan para anggota, serta meningkatkan pengabdian anggota dan meningkatkan mutu profesi, serta meningkatkan mutu organisasi profesi. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila Kurnia Putri. Selanjutnya kepada Nada, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya Nada Aulia izin menambahkan materi terkait dengan etika pengawas. Pengawas sekolah dalam jabatan profesionalnya memiliki organisasi yang diakui resmi oleh pemerintah yang disebut dengan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia atau APSI. Kode etik pengawas sekolah Indonesia diantaranya yang pertama, dalam melaksanakan tugas senantiasa berlandaskan iman dan takwa, serta mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, merasa bangga mengemban tugas sebagai pengawas sekolah. Ketiga, memiliki pengabdian yang tinggi dalam menekuni tugas sebagai pengawas sekolah. Keempat, bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dalam tugasnya sebagai pengawas sekolah. Yang kelima, menjaga citra dan nama baik selaku pembina dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas sekolah. Yang keenam, memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pengawas sekolah. Ketujuh, mampu menampilkan jati diri dalam keberadaan sebagai aparat dan tokoh yang diteladani. 8. Sigap dan terampil untuk menanggapi dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi aparat yang menjadi binaannya. Yang terakhir, memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, baik itu terhadap aparat binaan ataupun terhadap sesama pengawas sekolah. Sekian terima kasih dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nada atas penambahan materinya. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi lagi? Baiklah, jika tidak, kami akan masuk ke sesi menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, itu pertanyaan dari Tiara Setianingsih dengan pertanyaan, dalam norma pelaksanaan pengawasan terdapat bukti pengawasan. Jadi coba jelaskan apa saja bentuk bukti pengawasan tersebut yang akan dijawab oleh Adelia Amanda. Kepada Adelia dipersilahkan. Baiklah, saya Adelia Amanda akan menjawab pertanyaan dari Tiara Setianingsih, yaitu pertanyaannya dalam norma pelaksanaan pengawasan terdapat bukti pengawasan. Jadi coba jelaskan apa saja bentuk bukti pengawasan tersebut. Bukti pengawasan tersebut berupa yaitu yang pertama, bukti fisik atau bukti barang. Diperoleh dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap fisik atau barang yang dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Yang kedua ada bukti dokumen, yaitu seluruh bukti dalam hubungannya dengan proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan hasil pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga yaitu bukti kesaksian, yaitu keterangan yang diberikan oleh pejabat atau pihak lain yang terlibat secara langsung ataupun tidak terhadap masalah atau kejadian yang dipersoalkan atau keterangan yang diperoleh dari pejabat atau pihak lain yang melihat, mendengar, atau yang ikut terlibat sebagai pelaku dalam suatu permasalahan yang ditemukan oleh tim pengawas. Yang keempat yaitu ada bukti pengakuan, yaitu keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh pejabat atau pihak lain yang menjadi pelaku terjadinya penyimpangan atau kecurangan, kerugian
negara atau daerah, atau penyalahgunaan wewenang yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Dan yang kelima yaitu ada bukti ketangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang atau sekelompok orang pada waktu sedang melakukan tindakan yang menyimpang atau dengan segera sesudah beberapa saat kemudian diserahkan oleh masyarakat sebagai orang atau kelompok yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan melakukan penyimpangan itu yang menunjukkan bahwa ia atau mereka adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindakan yang menyimpang tersebut. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adelia Amanda. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Tiara? Jika ada, dipersilahkan untuk raise hand. Diulangi sekali lagi, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Tiara Setianingsih? Jika ada, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan dari Sabrina dengan pertanyaan, jelaskan apa saja yang harus dipertimbangkan oleh pejabat pengawas dalam penilaian kegiatan atau prestasi kerja, yang akan dijawab oleh Faizul Hamdani. Kepada Faizul, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sabrina, yaitu yang pertanyaannya, jelaskan apa saja yang harus dipertimbangkan oleh pejabat pengawas dalam penilaian kegiatan atau prestasi kerja. Tinjauan tentang efektivitas pelaksanaan program atau kegiatan harus meliputi penilaian atas hasil yang dicapai atau manfaat yang diharapkan sesuai dengan rencana kerja atau prestasi kerja. Pejabat pengawas pemerintah harus mempertimbangkan yang pertama, kegunaan serta kewajaran kriteria yang dipergunakan oleh instansi yang diawasi untuk menilai efektivitas dalam capaian prestasi. Yang kedua, ketepatan cara yang dipergunakan oleh instansi yang diawasi untuk mengevaluasi efektivitas dalam mencapai hasil program. Yang ketiga, ketelitian dan kecukupan informasi yang relevan dan kompeten. Dan yang keempat, apakah hasil yang dicapai dapat diyakini kebenarannya. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Faizul. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Sabrina? Jika ada, dipersilahkan. Maaf Dinda, apakah Dinda ingin menambahkan jawaban? Maaf moderator. Baiklah, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Sabrina. Apakah Sabrina paham dan mengerti terkait jawaban yang telah diberikan? Terima kasih moderator, saya paham. Maaf sebelumnya kepada Tiara, apakah sudah mengerti terhadap jawaban yang diberikan kelompok? Baik, terima kasih moderator. Saya sudah memahami atas jawaban yang diberikan oleh kelompok. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Salma Khairiyah Putri dengan pertanyaan apa yang harus diperhatikan oleh pengawas dalam praktek yang tidak ekonomis dan tidak efisien akan dijawab oleh Adelia Amanda. Kepada Adelia, dipersilahkan. Baiklah, saya Adelia Amanda akan menjawab pertanyaan dari Salma, yaitu apa yang harus diperhatikan oleh pengawas dalam praktek yang tidak ekonomis dan tidak efisien. Contoh praktek yang tidak ekonomis atau tidak efisien yang harus diperhatikan dengan cermat oleh pejabat pengawas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu prosedur baik yang ditetapkan maupun yang dijalankan, karena kebiasaan yaitu yang tidak efektif atau lebih mahal dari apa yang dapat dibenarkan.
Yang kedua yaitu pelaksanaan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa petugas atau berbagai bagian di dalam organisasi. Yang C yaitu pelaksanaan pekerjaan yang kurang atau tidak mempunyai tujuan yang bermanfaat. Yang D yaitu penggunaan peralatan yang tidak efisien atau tidak ekonomis. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan petugas yang berlebihan jika dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian yaitu yang harus diperhatikan praktek pembelian yang tidak sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan oleh pejabat pengawas yaitu pemborosan dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adalia Amanda. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Salma tadi? Jika ada, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Salma. Apakah Salma sudah mengerti terhadap jawaban yang diberikan kelompok? Baiklah, saya sudah mengerti dan paham atas jawaban yang diberikan kelompok. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Aulia Rahma Fitri dengan pertanyaan jelaskan ketentuan yang berlaku terhadap norma pengawasan, akan saya jawab sendiri. Adapun ketentuan yang berlaku tentang norma pengawasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan mencari siapa yang salah, tetapi jika ditemukan kesalahan, penyimpangan, dan hambatan supaya dapat dilaporkan, sebab-sebab atau bagaimana terjadinya, serta menemukan cara bagaimana memperbaikinya. Yang kedua, pengawasan merupakan proses tindak lanjut, yaitu dilaksanakan terus-menerus sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan. Yang ketiga, pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan untuk mencegah berlanjutnya kesalahan atau penyimpangan. Yang terakhir, pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi atau meniadakan penyimpangan di samping menjadi pendorong dan perangsang untuk menertibkan dan menyempurnakan kondisi objek pengawasan. Sekian dari pertanyaan saya. Sekian dari jawaban saya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jika ada, dipersilakan. Diulangi sekali lagi, jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilakan. Baiklah, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Aulia. Apakah Aulia puas terhadap jawaban yang diberikan kelompok? Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah menjawab pertanyaan saya. Saya sudah mengerti, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Aulia. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Fadila dengan pertanyaan jelaskan apa sanksi pelanggaran kode etik pengawas sekolah jika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Akan dijawab oleh Faizul. Kepada Faizul, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fadila. Yang pertanyaannya, jelaskan apa sanksi pelanggaran kode etik pengawas sekolah jika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Adapun beberapa sanksinya, yaitu yang pertama, pemberian rekomendasi sanksi terhadap pengawas sekolah yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik pengawas sekolah merupakan wewenang Dewan Kehormatan Pengawas Sekolah. Yang kedua, pemberian rekomendasi sanksi oleh Dewan Kehormatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada poin pertama harus adil dan objektif. Yang ketiga, rekomendasi Dewan Kehormatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada poin pertama wajib dilaksanakan oleh APSI. Yang keempat, sanksi sebagaimana dimaksud pada poin kedua yaitu merupakan upaya pembinaan kepada pengawas sekolah atau madrasah yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi pengawas sekolah. Yang kelima, siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran kode etik pengawas sekolah wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Pengawas Sekolah, organisasi
organisasi profesi pengawas sekolah atau pejabat yang berwenang. Yang keenam, setiap pelanggar kode etik dapat melakukan pembelaan diri dengan atau tanpa bantuan organisasi profesi pengawas sekolah dan atau penasihat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan di hadapan Dewan Kehormatan Pengawas Sekolah. Mungkin sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Faizul atas jawabannya. Baiklah, kepada teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan jawaban terkait pertanyaan Fadilah, kami persilahkan. Sekali lagi, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Fadilah? Jika ada, dipersilahkan. Jika tidak, kami kembalikan jawabannya kepada Fadilah. Apakah Fadilah sudah puas terhadap jawaban yang diberikan kelompok? Baik, terima kasih moderator. Insya Allah saya sudah puas dan paham atas jawaban yang diberikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Fadilah. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Vanessa Octavia dengan pertanyaan, sebutkan contoh dari kasus pelanggaran kode etik pengawas beserta solusinya. Akan saya jawab. Adapun contoh kasus pelanggarannya, yang pertama, pengawas memberikan saran-saran guru dalam proses pembelajaran, hanya melihat RPP tanpa melakukan supervisi kelas. Solusinya mengadakan KKPS dengan tema tupoksi guru. Yang kedua, pengawas berkunjung ke sekolah tanpa membawa tujuan yang jelas karena tidak memiliki program pengawasan. Solusinya, KKPS membahas tupoksi pengawas sekolah bahwa yang ketiga, pengawas memiliki kesibukan yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Solusinya melalui KKPS membahas tentang beban kerja pengawas. Yang keempat, pengawas melakukan supervisi kualifikasi dan kompetensi guru tanpa membawa instrumen kualifikasi dan kompetensi. Solusinya melalui KKPS membahas tentang beban kerja pengawas. Yang kelima, pengawas tidak peduli terhadap masalah yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran. Solusinya melalui KKPS membahas tentang beban kerja pengawas. Yang keenam, pengawas selalu mengandalkan operator sekolah binaannya untuk menyelesaikan tugas pokoknya. Solusinya, melalui KKPS membahas tentang beban kerja pengawas. Selanjutnya yang ketujuh, pengawas datang ke sekolah dan langsung menegur kepala sekolah berdasarkan aduan masyarakat kepadanya. Solusinya, melalui KKPS membahas tentang beban kerja pengawas. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Sekali lagi, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban terkait pertanyaan Vanessa? Jika ada, dipersilahkan untuk raise hand. Baiklah, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Vanessa. Apakah Vanessa sudah puas terhadap jawaban yang diberikan oleh kelompok? Baik, terima kasih moderator. Saya sudah paham dan mengerti atas jawaban yang diberikan oleh kelompok. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Vanessa.
Baiklah teman-teman, kami akan membuka sesi pertanyaan kedua. Apakah ada dari teman-teman yang ingin maaf sebelumnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada, dipersilahkan. Maaf sekali lagi, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada, dipersilahkan. Maaf sebelumnya Pak, apakah Bapak sudah bergabung di forum Zoom? Baiklah, sekali lagi, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada, dipersilahkan. Atau apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Jika ada, kami persilahkan untuk raise hand. Izin bertanya, moderator. Silahkan Melia. Aminda. Ya. Saya Melia Rahmi dengan NIM 2020-96 izin bertanya. Jelaskan peraturan yang mengatur kode etik dalam kode etik tenaga kependidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Melia Rahmi. Berikan kami kelompok waktu untuk mencari jawaban dari Melia. Berhubung kelompok sedang mencari, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi?
diinfokan lagi kepada teman-teman jika bagi teman-teman yang sudah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, silakan kirimkan partisipasinya ke chat Zoom atau chat WA. Terima kasih. Kepada Yuni dipersilahkan. Sebentar, moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Yuni Novia Karneli, izin bertanya kepada kelompok penyaji. Di mana pertanyaan saya yaitu apakah kode etik pengawasan itu termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Yuni.
Baiklah teman-teman, untuk pertanyaan dari Yuni Novia Karneli dengan pertanyaan, apakah kode etik dan norma pengawasan termasuk ke dalam peraturan perundang-undang? Akan dijawab oleh Faizul Hamdani. Kepada Faizul dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Yuni Novia Karneli, yaitu yang pertanyaannya, apakah kode etik dan norma pengawasan termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan? Menurut saya jawabannya yaitu melihat penjelasan batasan-batasan dari peraturan perundang-undangan, maka kode etik tidak dapat dikategorikan atau termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena kode etik adalah aturan yang dibuat untuk suatu kelompok tertentu. Demikian halnya dengan kode etik advokat dibentuk oleh organisasi profesi Dalam hal ini organisasi advokat, di mana organisasi ini bukanlah termasuk ke dalam kualifikasi lembaga negara atau lembaga yang dapat membentuk peraturan perundang-undangan, serta pembentukan kode etik itu tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Faizul atas jawabannya. Baiklah, apakah ada di teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Yuni? Jika ada, dipersilakan. Baiklah, sekali lagi saya ulangi, apakah ada di teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Yuni? Jika ada, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Yuni. Apakah Yuni puas terhadap jawaban yang diberikan kelompok? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji. Saya sudah paham dan mengerti atas jawaban yang telah diberikan. Terima kasih kelompok. Baiklah, terima kasih kepada Yuni. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Media Rahmi. Dengan pertanyaan, jelaskan peraturan yang mengatur kode etik tenaga pendidik dan kependidikan di Indonesia. Akan saya jawab sendiri, di mana kode etik guru, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, ialah memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan, memiliki kompetensi yang diperlukan, kemudian memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada di teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jika ada, dipersilahkan. Baiklah, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Media. Apakah Media puas terhadap jawaban yang diberikan kelompok? Sebelumnya, saya kembalikan kepada Melia. Apakah Melia sudah puas terhadap jawaban yang diberikan kelompok? Terima kasih kelompok, saya sudah memahami atas jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Melia. Baiklah teman-teman, dikarenakan sepertinya Bapak masih dalam perjalanan, kami dari kelompok 12 mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.